Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Sinta Veronica Huta Barat SEMM, masih dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aspek teknik atau operasi. Semoga semuanya bisa dengan mudah memahami, dan apabila ada yang tidak mengerti dan ada yang perlu dipertanyakan atau dipernyatakan, silahkan langsung di chatting aja di grup atau di WA pribadi saya. Terima kasih. Kita masuk kepada materi aspek teknik atau operasi. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus mengerti terlebih dahulu pengertian dari aspek teknik operasi. Aspek teknik atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Penilaian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Penentuan kelayakan teknik atau operasi perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknik atau operasi. Sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya di kemudian hari. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak atau layout, penyusunan peralatan pabrik dan proses produksinya, serta pemilihan teknologi. Kelengkapan kajian aspek operasi sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan, karena setiap jenis usaha memiliki prioritas tersendiri. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah lokasi dan teknis pada saat kita mengoperasikan sebuah bisnis. Kita akan menentukan lokasi yang kita butuhkan, luas produksi yang harus kita produksikan, tata letak daripada usaha kita atau bangunan daripada perusahaan kita, penyusunan peralatan pabrik, dan bagaimana proses produksinya, termaksud kepada pemilihan teknologi. Jadi kali ini kita akan membahas itu dan juga kita akan menganalisa kelayakannya. Baik, kita lanjut kepada slide 2. Tujuan dari aspek teknik dan operasi. Yang pertama, dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Jadi misalnya gini, kita itu mau buat pabrik gitu. Saat kita mau menentukan bangunan yang diperuntukkan dalam proses pengolahan mesin gitu, misalnya pengolahan input kepada mesin. Jadi kalau misalnya kita itu menatanya, layoutnya itu mesin itu harus kita dekatkan misalnya dengan bahan baku, harus kita dekatkan dengan gudang gitu. Karena apa? Agar terjadi yang namanya efisiensi waktu, tenaga kerja, sumber daya manusia termasuk kepada tenaga kerja, materi atau non materi. Jadi kita bisa memberikan efisiensi. Lalu agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Dalam artian, tujuan dari aspek ini agar kita juga tahu teknologi yang mana yang mau kita pakai untuk jenis usaha kita, mana yang lebih tepat untuk kita pakai untuk menjalankan usaha kita, produksi daripada usaha kita. Yang keempat, agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yang kelima, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan
sekarang dan di masa yang akan datang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan. Yang pertama, lokasi untuk kantor pusat. Yang kedua, lokasi untuk pabrik. Yang ketiga, lokasi untuk gudang. Dan yang keempat, lokasi untuk kantor cabang. Kita lanjut. Ada 2 faktor untuk menentukan lokasi pabrik. Yang pertama adalah faktor primer, dan yang kedua faktor sekunder. Untuk faktor primer, dia itu akan mempertimbangkan tentang pabrik yang kita bangun itu atau usaha yang akan kita dirikan itu harus dekat dengan pasar, juga harus dekat dengan bahan baku, dan tersedia pula tenaga kerja, baik jumlah maupun kualifikasinya sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu, terdapat fasilitas pengangkutan seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan atau bandar udara. Dan juga tersedia sarana dan prasarana seperti listrik. Juga kita memperhatikan yang namanya sikap dari masyarakat. Kenapa kita itu harus memperhatikan sikap dari masyarakat? Pada saat kita mau mendirikan sebuah usaha, kita kan nggak boleh nih main dirikan aja, istilahnya kita itu mengambil keputusan sebelah pihak tanpa memperhatikan lingkungan eksternal atau lingkungan yang ada di sekitar usaha yang akan kita dirikan. Karena setiap masyarakat itu kan punya pandangan yang berbeda. Jadi bagaimana bagaimana kita mendirikan usaha, tapi kita itu mengundang yang namanya pro dari masyarakat, sehingga tidak terjadi yang namanya bentrok. Dalam artian, kita itu harus memperhatikan sikap mereka, karena masyarakat itu pasti akan mempertimbangkan dengan keberadaan kita, apakah mengancam daripada, misalnya mengancam daripada ketenangan, keamanan, kenyamanan, atau kesejahteraan mereka. Berdampak negatifkah kita atau berdampak positif? Otomatis masyarakat itu pasti memperhitungkan hal-hal yang demikian. Mereka pasti akan memikirkan secara kritis gitu dengan adanya keberadaan kita. Nah, itu perlu kita perhatikan. Jadi agar suatu hari ketika kita sudah berdiri, tidak menjadi yang namanya kontra atau konflik di antara perusahaan dengan lingkungan eksternalnya. Lalu faktor sekunder. Jadi faktor sekunder itu mempertimbangkan tentang biaya untuk investasi di lokasi, seperti biaya pembelian bahan atau pembangunan gudang. Lalu dia juga memikirkan prospek pengembangan harga atau kemajuan di lokasi tersebut di masa yang akan datang. Juga dia memikirkan kemungkinan untuk perluasan produksi. Dan juga dia juga memperhitungkan masalah tentang fasilitas penunjang atau seperti wilayah pusat perbelanjaan atau perumahan. Jadi dia memperhatikan itu. Juga iklim dan tanah, dan juga masalah pajak dan peraturan pemerintah atau di daerah di mana kita akan mendirikan sebuah usaha. Nah, lalu kita masuk kepada apa sih sebenarnya keuntungan dari penilaian lokasi. Jadi keuntungan daripada kita melakukan penilaian terhadap sebuah lokasi itu adalah, yang pertama, kita bisa memberikan pelayanan yang baik dan tepat serta memuaskan konsumen. Lalu kita akan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang kita inginkan secara kuantitas dan kualitasnya. Lalu kita akan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong, bahan substitusi dalam jumlah yang kita inginkan. Juga kita akan mendapatkan kemudahan apabila suatu waktu kita akan memperluas lokasi usaha.
juga kita bisa memiliki nilai dan harga ekonomis yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Lalu kita bisa meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, metode penilaian lokasi ada 3. Yang pertama, metode penilaian hasil value. Yang kedua, metode perbandingan biaya atau cost comparison method, dan metode analisis ekonomi atau economic analysis method. Kita lanjut. Oke, pada layar monitor ada sebuah tabel yang menunjukkan tentang metode penilaian hasil value. Saya percontohkan nasib untuk PT STIE Al-Wasliyah bermaksud mendirikan pabrik tekstil. Pilihan lokasi yang diinginkan adalah Batang Toru, Pinang Sori, Sorkam. Pertimbangannya adalah berdasarkan metode penilaian value. Baik. Perhatikan ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kebutuhan. Untuk pasar, nilai ideal yang ideal kita butuhkan itu 40. Bahan baku 30, transportasi 15, tenaga kerja 10, dan lainnya 5. Kita perhatikan di Batang Toru ada pasar sebanyak 25, bahan baku 20, transportasi 7, tenaga kerja 10, dan lainnya 4. Pinang Sori 35, lalu bahan bakunya 25, transportasi 13, tenaga kerjanya 9, dan lainnya 5. Sorkam 20, 15, 8, 10, 11, 4, dan 58. Berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu kota Pinang Sori dengan nilai 87. Jadi kita pilih yang paling tertinggi yang mendekati daripada nilai lokal yang ideal. Jadi kita pilih Pinang Sori dengan nilai 87. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, metode perbandingan biaya. Metode perbandingan biaya didasarkan kepada kebutuhan biaya utama seperti biaya bahan baku, operasi, distribusi umum, dan lainnya. Jenis biaya, bahan baku, Sorkam 150, Batang Toru 160, Pinang Sori 140. Bahan bakar dan listrik, harga di Sorkam 40, Batang Toru 45, Pinang Sori 40. Biaya operasi 60, 65, 55. Oke, saya persingkat aja ya. Jadi ditemukan hasil Sorkam 330, Batang Toru 355, Pinang Sori 305. Berdasarkan metode perbandingan biaya, maka lokasi yang dipilih adalah Pinang Sori dengan biaya termurah yaitu 305. Tentu untuk biaya, untuk yang namanya jenis biaya kita akan memilih yang paling efisien. Karena apa? Karena semakin efisien sebuah biaya, kita akan bisa memberikan harga yang efisien pula. Karena kita tahu hukum harga itu adalah harga yang paling tepat adalah harga yang paling efisien. Oke, kita selesai dari metode perbandingan biaya. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke metode analisis ekonomi. Penilaian dengan metode analisis ekonomi didasarkan pada berbagai jenis biaya yang akan menjadi beban usaha, termasuk biaya perumahan dan biaya sosial seperti sikap masyarakat. Oke, kita baca dulu jenis biayanya. Ada biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, biaya bahan bakar dan listrik, pajak. Sorkam dengan nilai ini, Batang Toru dengan nilai ini, Pinang Sori dengan nilai ini. Kita langsung ke total biaya operasi. Untuk Sorkam ditemukan 1.630.000. Untuk Batang Toru 1.790.000 dan Pinang Sori 1.605.000. Untuk perumahan di Sorkam itu baik, di Batang Toru cukup, di Pinang Sori baik.
Untuk sikap masyarakat di Sorghum cukup, artinya cukup itu dalam artian banyak, masih adalah yang kontra ya. Sedang Batang Toru mungkin ada juga, tetapi tidak terlalu banyak. Nah, kalau untuk Pinangsori udah pro nih, mereka sudah cukup bisa menerima kehadiran kita. Jadi metode yang dipilih dengan metode economic analysis adalah Pinangsori. Oke, kita selesai dari metode analisis ekonomi. Kita masuk kepada luas produksi. Penentuan luas produksi adalah berkaitan dengan berapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Luas produksi dapat dilihat dari segi ekonomis dan segi teknis. Dari segi ekonomis yang dilihat adalah berapa jumlah produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan biaya yang paling efisien. Adapun dari segi teknisnya yang dilihat adalah jumlah produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan mesin. Dan secara umum, luas produksi ekonomis ditentukan antara lain yang pertama, kecenderungan permintaan yang akan datang. Kalian sudah belajar yang namanya peramalan permintaan. Jadi kalian kan sudah tahu, Jadi kalian sudah tahu untuk menghitung kecenderungan permintaan di masa yang akan datang. Lalu kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, tersedianya teknologi mesin dan peralatan di pasar. Lalu yang keempat, ada daur hidup produk dan produk substitusi dari produk tersebut. Jadi kalau untuk daur hidup produk, kalian pasti juga paham ya dengan teori PLC, Product Life Cycles, di mana dia berbentuk piramida ya. Dia berbentuk piramida di mana yang pertama itu adalah produk dengan masa pengenalan. Lalu produk dia bertumbuh dengan masa pertumbuhan. Setelah dia bertumbuh, dia naik lagi dengan masa pendewasaan. Dia naik lagi dengan masa penuaan dan akhirnya dia akan turun dengan masa lesu atau mati. Jadi sebelum melakukan perluasan produksi, kita harus memperhitungkan yang namanya PLC, Product Life Cycles. Jadi kalau misalnya grafiknya itu monoton atau tidak memberikan prospek yang baik atau perkembangan yang baik, rasa saya untuk perluasan produksi itu perlu dipertimbangkan. Karena ketika kita memperluas produksi dengan hasil daripada PLC yang kurang signifikan gitu, artinya kita akan melakukan pemborosan terhadap produksi. Karena apa? Karena market kita sendiri lesu gitu. Jadi kita harus memperhitungkan yang namanya daur hidup produk. Dan yang kelima, peralatan serta persyaratan teknis. Kita lanjut. Tata letak atau layout. Layout merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Layout dirancang berkenaan dengan produk, proses sumber daya manusia, dan lokasi sehingga dapat tercapai efisiensi operasi. Untuk memperoleh layout yang baik, maka perusahaan perlu menentukan hal-hal berikut. Kapasitas tempat yang dibutuhkan, peralatan untuk menangani material atau bahan, lingkungan dan estetika, harus informasi, biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Oke, kita masuk. Kepada pemilihan teknologi. Yang menjadi perhatian di sini adalah seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dengan manfaat ekonomi yang dikerjakan. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi antara lain ketepatan teknologi dengan bahan bakunya. Jadi kalau bahan bakunya itu kita itu ingin yang berkualitas atau bahan bakunya itu memang adalah bahan baku yang berkualitas, tentu kita harus memberikan teknologi atau mesin yang juga berkualitas yang mampu memproduksi daripada input kita tadi.
Lalu keberhasilan teknologi di tempat lain. Jadi kita itu harus melihat sejarah dari teknologi yang akan kita pakai. Apakah di tempat lain, di usaha yang sejenis, dia itu mempunyai track record yang baik gitu. Jangan-jangan teknologinya atau mesinnya itu bolak-balik rusak gitu. Jadi itu semua harus kita pertimbangkan. Lalu besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan, lalu kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya, pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja, dan pertimbangan lainnya. Oke, kita selesai di pemilihan teknologi. Kita lanjut kepada ekonomi order quantity. Untuk jenis usaha tertentu, permasalahan persediaan sangat penting untuk dipertimbangkan atau dianalisis. Salah satu teknik persediaan yang sering digunakan adalah metode ekonomi order quantity. Ekonomi order quantity merupakan jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah. Artinya, setiap kali memesan bahan mentah, perusahaan dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi order quantity dan sangat perlu untuk diperhatikan adalah masalah klasifikasi biaya. Pentingnya klasifikasi biaya akan memudahkan kita dalam melakukan analisis, sehingga hasil yang akan diperoleh dapat diakui kebenarannya. Secara umum, klasifikasi biaya yang akan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, biaya angkut dan penyimpanan atau carrying cost, kode CC. Biaya pemesanan atau ordering cost, kode OC. Biaya total atau total cost, kode TC. Kita lanjut ke contoh pengaplikasian dari IOQ. Jadi IOQ itu ada dua. Yang pertama IOQ dengan kebutuhan tetap dan IOQ dengan kebutuhan yang lebih ya. Oke. Kita masukkan dulu rumus. Kita perhatikan rumusnya. Q sama dengan akar dari 2 dikali D dikali OC per CC. Lalu rumus selanjutnya ada di layar monitor. Silakan diperhatikan. Lalu diperhatikan pengertian dari kode-kodenya. D itu demand, Q itu quantity, D per Q adalah jumlah pesanan selama setahun, D per 2 adalah rata-rata persediaan, ordering cost adalah biaya pemesanan, dan CC carrying cost adalah biaya penyimpanan. Lalu di sini di rumus ya, di rumus ada sebagian CC-nya itu ada dua. Yang pertama adalah biaya penyimpanan dan yang CC-nya lagi adalah biaya pemesanan. Jadi kadang di rumus kodenya itu disamakan. Terkadang di rumus itu hanya pengkodean aja ya. Dengan demikian total biaya per tahun adalah ini rumusnya untuk menghitung total biaya per tahun. Kita masukkan kepada contoh kasusnya. Oke. Contoh kasus, PT STIE menginginkan 6.000 unit per tahun dengan biaya pemesanan Rp5 unit, sedangkan biaya penyimpanan Rp6 per unit, dan diminta untuk menghitung pesanan paling ekonomis dengan ekonomi order quantity. Oke, kita masukkan dulu ke rumus ya. 2 dikali 6.000 dikali 5 per 6 Q sama dengan kuadrat daripada 10.000, yaitu 100 unit. Jadi pesanan yang paling ekonomis adalah 100 unit. Kita lanjutkan. Baik, kita hitung untuk total cost-nya. Ini rumus daripada total cost, kita masukkan harganya. 100 per 2 dikali 6 ditambah 6.000 per 100 dikali 5 sama dengan Rp 600. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk 100 unit pesanan adalah 600. Untuk 100 unit pesanan adalah 600. Ini belum termasuk biaya-biaya seperti biaya penyimpanan, biaya untuk pemesanan dan lain-lain. Oke ya. Jadi masih hanya untuk
dalam artian biaya pesanan tuh misalnya kayak ongkos kirimnya itu belum, ini hanya untuk 100 unit yang kita pesan harganya 600. Oke, pegangannya di situ ya. Lalu jika diukur dengan rupiah, misal harga unit Rp 15, kita masukkan ke rumus. 15 dikali 6.000 sama dengan 90.000. CC sama dengan Rp 6 per 15 sama dengan Rp 0,4. Jadi itu kita persentasekan dulu ya. Kita persentasekan 0,4 bila dipersentasekan menjadi 40. Oke. Ki dalam rupiah. 2 dikali 90.000 dikali 5 per Rp 40 sama dengan 1.500. Jadi optimal order adalah 1.500. Maksudnya di sini gini. Perhatikan soal yang pertama tadi ya. Dia kan butuh 6.000 unit nih. Dia butuh 6.000 unit per tahun. Sementara ketika kita mencari pesanan yang paling ekonomis itu adalah 100 unit. Jadi paling ekonomis dia pesan 100 unit untuk satu kali pesanan. Tapi karena dia butuhnya 6.000, artinya dia harus melakukan pemesanan 60 kali per 100 unit. Nah, jadi biaya yang dia keluarkan itu adalah 1.500 untuk 100 unit. Tapi di 1.500 ini sudah masuk kepada biaya penggudangan, biaya pesanan, dan biaya lain-lainnya. Jadi ini adalah harga yang paling optimal, unit yang paling optimal apabila dia mau melakukan efisiensi. Jadi dia itu harus pesan 100 untuk 60 kali pesan untuk memenuhi 6.000 yang dia butuhkan. Dan dia akan mendapatkan harga 1.500 untuk satu kali pesan, yaitu 100 unit. Tapi di dalamnya sudah termasuk biaya penggudangan, biaya pesanan, dan biaya lain-lainnya. Oke, ini paham ya? Simple kan? Jadi kita di sini tuh mau menghitung gitu. Kalau kita order itu paling ekonomis tuh biayanya di mana gitu, di unit yang keberapa. Inilah target daripada ekonomi order quantity. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, contoh kasus dengan kapasitas lebih. Jadi kan tadi kan saya bilang ada dua ya. Yang pertama dengan kapasitas yang rendah, dan ini dengan kapasitas yang lebih. Permintaannya adalah 1.000 unit per hari. Kemampuan produksinya adalah 2.000 unit. Ordering cost, biaya pemesanannya adalah 12.000 dan biaya penyimpanannya 16. Kita disuruh membuat IOQ dalam unit dan rupiah. Kita next ya. Oke. Ini rumusnya, diperhatikan saja rumusnya. Oke, kita masukkan harganya. 2 dikali 1.000 dikali 2.000 dikali 12.000 per 2.000 dikurang 1.000 dikali 16. Ki sama dengan kuadrat dari 3 juta, yaitu sama dengan 1.730 unit. Jadi unitnya udah ketemu nih, 1.730 unit. Lalu kita menghitung total cost-nya. Ini rumusnya ya, ini rumus total cost. Kita masukkan 1.732 unit dikali 2.000 per 100.000 dikali 2.000 dikurang 1.000 per 2 dikali 2.000 dikali 16 ditambah 1.000 per 2.000 dikali 12.000 sama dengan 12.928. Apabila kita bandingkan dengan Ki 200 unit. Jadi gini maksudnya, apabila kita bandingkan dengan jika kita memesan 200 unit nih, 2.000 unit nih sekali pesan, maka ditemukan harga 14.000. Jadi kesimpulannya, kita dapat menghemat sebesar
1072 atau dalam jutaan adalah 1.072.000 apabila kita langsung pesan 2000 unit. Jangan lagi 1730 unit, kita pesannya 2000 nih, kita hemat begini. Nah kalau kita pesannya 1000 ini, 1730 ini artinya kita boros ini. Nah di sini logikanya ya untuk economy order quantity yang kapasitasnya lebih. Oke ya, di sini kita aman ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, safety stock. Safety stock merupakan persediaan pengaman atau persediaan tambahan yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Safety stock sangat diperlukan guna mengantisipasi membludaknya permintaan akibat dari permintaan yang tidak terduga. Untuk mengetahui safety stock, kita harus menghitung yang namanya reorder point. Reorder point merupakan waktu perusahaan akan memesan kembali atau batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Hal ini penting agar supaya jangan sampai terjadi kekurangan bahan pada saat dibutuhkan. Untuk menghitung reorder point bisa menggunakan rumus ROP sama dengan D yang diharapkan ditambah SS selama tenggang waktu tertentu atau lead time. Contoh soalnya saya sederhanakan. Tuan Roy setiap hari minum 2 botol susu yang dikirim oleh pengantar 3 hari setelah Tuan Roy menelpon. Pertanyaannya, kapan Tuan Roy akan menelpon untuk melakukan pemesanan kembali? Jawab, diketahui demand-nya adalah 2 botol susu sehari. Lead time-nya adalah 3 hari. Maka ROP-nya sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 susu. Artinya Tuan Roy harus menelpon kembali apabila minimal stok susu tinggal 6 botol. Nah, ini contoh sederhana. Jadi kalau saya contohkan kepada yang tadi ya, untuk soal yang tadi, saya akan contohkan, saya pindah dulu sebelumnya slide-nya. Saya contohkan apabila kita di soal yang economy order quantity dengan kapasitas lebih. Oh maaf, dengan kapasitas tetap ya. Oke, di sini kan katanya kita butuhnya itu kan untuk 1 kali pemesanan itu kan 100 unit. Kalau kita butuh 6000, kita harus melakukan 60 pesanan. Jadi kalau misalnya 60 kali pesanan itu kita bagikan per hari, maka setiap 6 hari kita harus melakukan pemesanan. Jadi setiap 6 hari itu kita tuh harus ada lagi nih pemesanan. Setiap 6 hari kita harus melakukan pemesanan untuk stok, safety stock. Jadi kita tuh harus melakukan pemesanan untuk safety stock. Tapi itu harus dibagi per hari gitu. Kalau hitungannya per hari. Jadi kalau 60 dibagi per hari, berarti kita itu harus ada 6 dibagi 6, berarti 10 ya. Berarti harus ada 10 stok di gudang. Jadi itulah maksudnya daripada safety stock tadi. Oke, materi kita hari ini sampai di sini. Jika ada yang bingung, ada yang tidak paham, boleh dipertanyakan atau boleh diulang-ulang kembali materinya. Oke, absen masih dengan 2 sistem, yaitu komen di YouTube dan isi di Google Classroom. Minggu depan ada kuis, belajar lebih giat ya. Pertemuan kita hari ini sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.